Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Baiklah semuanya, sebelum memulai pertemuan kita hari ini, silakan berdoa terlebih dahulu ya, sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, agar ilmu yang kita serap pada hari ini diserap dengan baik dari awal penjelasan sampai akhir penjelasan. Nah, hari ini adalah pertemuan kita yang ke-14 dan topik untuk pertemuan kita yang ke-14 ini terkait dengan bagaimana materi kita pada awal pertemuan yaitu tentang vocabulary. Vocabulary ini diuji pada salah satu tes yaitu tes TOEFL. Selain kita mempelajari bagaimana cara meningkatkan English vocabulary, ya waktu itu caranya adalah dengan menggunakan grouping word, word network, making association, dan dictionary. Nah, kita mesti ingat lagi bahwa kita juga telah mempelajari dan sudah mengetahui bagaimana cara kita menebak salah satu arti kata yang tidak kita ketahui pada sebuah teks saat kita membaca dengan menggunakan context clues. Materi ini berkaitan dengan materi yang vocabulary di awal ini ya berkaitan dengan materi yang pada hari ini. Oleh sebab itu, saya namakan spesifiknya materi hari ini adalah kita tentang vocabulary in context questions. Nah, ada satu vocabulary dan kita akan menebak artinya dengan menggunakan konteks. Maka namanya adalah vocabulary in context questions. Right. Nah, materi ini sangat berguna pada saat mengerjakan reading section di TOEFL test. Karena pada reading section tersebut ada beberapa pertanyaan yang akan menanyakan makna vocabulary kembali. Misalnya begini, ada salah satu vocabulary pada teks itu ya ditanyakan kepada kita dan kita disuruh mencari makna mana yang sama dengan yang ada pada opsi jawaban yang tersedia. Ini seperti mencari sinonimnya apa sih? Nah, bedanya adalah kita nggak pakai kamus dalam mencari sinonimnya, tapi kita memakaikan konteks. Nah, sekali lagi, makanya itulah dikatakan vocabulary in context questions. Ini maksudnya bagaimana, Miss? Gini, yang sederhananya. Saya kasih satu contoh kata yaitu book. Book ya. Nih, saya tahu pasti semuanya tahu artinya book. Kalau book ini berdiri sendiri, artinya apa? Oke, buku. Ini yang paling lazim, ada yang ada di pikiran kita ketika mendengar kata book. Right. Namun, ketika kata book ini saya masukkan ke dalam konteks yang berbeda. Perhatikan kalimat saya ini. Yang paling sederhana aja saya kasih contohnya ya. I have 2 books. Ini konteks yang pertama. Dan konteks yang kedua, perhatikan juga. I book the ticket. Dua ini konteks yang pertama, ini konteks yang kedua, memiliki konteks yang berbeda dalam menggunakan kata book. Kalau sesuai makna dictionary, tanpa adanya konteks, book memang berarti adalah buku. Ini sesuai dengan konteks yang pertama. Namun, ketika diletakkan dengan konteks yang berbeda, kata book ini tidak lagi buku artinya, but look at the sentence. I booked the ticket. Saya buku tiket,
No, but the context karena kaitannya ke tiket dan tiket itu biasanya adalah dibeli atau dipesan. Book di sini tidak lagi maknanya buku, tapi maknanya bisa memesan, membooking, atau membeli tiketnya. Nah, ini yang dinamakan dengan vocabulary in context. Right? Bisa dipahami dengan term vocabulary in context itu berarti satu kata jika kita cari artinya dalam dictionary mungkin artinya tunggal, but when you put the word into the context, dia akan banyak maknanya. Jadi kita mengartikan kata ini dengan konteks, bukan dengan pengertian secara dictionary. Nah, ini yang dinamakan dengan vocabulary in context. Karena ini adalah di pertanyaan, makanya ada di sini vocabulary in context questions. Nah, itu aja dia. Namun, pemahaman awalnya untuk memahami materi ini adalah kita berpikir bahwa ketika kita ditanyakan apa makna kata dalam sebuah passage, we are not going to translate in dictionary, but you have to translate the word dalam konteksnya apa. Kita baca berarti kalimatnya baik-baik, baru kita bisa tebak. Nggak bisa kita ada book ditanya artinya apa langsung buku, no, no, ya. Nah, ini pemahaman awalnya sebelum kita masuk kepada inti materinya. Nah, saya hapus dulu bagian sini. Karena kaitannya ke vocabulary, di dalam menganalisa pertanyaan tentang vocabulary yang ada pada reading section di TOEFL test, kita akan membaginya ke dalam dua level vocabulary. Nah, yang mana dua level vocabulary itu adalah kita kategorikan yang pertama itu namanya adalah difficult vocabulary dan yang kedua namanya adalah simple vocabulary. Jadi sederhananya di dalam reading section itu ada pertanyaan yang akan menanyakan tentang vocabulary. Dan vocabulary yang ditanyakan ini bisa saja dalam bentuk dia difficult vocabulary dan yang paling utamanya memang paling banyaknya adalah ini ya, kata sulit yang ditanyakan. But ada juga kadangkala si vocabulary yang ditanyakan itu adalah kategori yang simple vocabulary. Kalau ini bisa saya artikan dengan namanya adalah difficult vocabulary, vocabulary yang sulit ya, memang sulit. Dan ini sederhananya adalah vocabulary yang gampang. Oh, ada gitu ya, Miss ya? Yang ditanyakan vocabulary yang gampang. Yes. Nah, kenapa ditanyakan vocabulary yang gampang? Karena lihat contoh kita tadi, book kan itu gampang, tahu kita artinya. But in context dia akan berbeda maknanya. Nah, saya jelaskan lebih rinci yang ini satu persatu. Yang pertama tadi namanya adalah difficult vocabulary. Ini menanyakan makna dari kata yang memang tidak kita ketahui, ya, memang tidak kita ketahui. Atau bisa juga dikatakan kita belum pernah menemui vocabulary itu. Belum pernah ketemu vocabulary itu. Atau kita bisa katakan juga bahwa vocabulary ini jarang kita temukan dalam keseharian kita. Misalnya pada saat kita baca, ini jarang kita temui, atau saat kita ngobrol dengan teman, jarang kita pakaikan. And when you are listening to something, itu nggak pernah sih saya dengar itu. Nah, ini yang dinamakan dengan
kategori difficult vocabulary. Nah, sehingga pada saat kita ketemu difficult vocabulary ini, cara paling seringnya kita pakaikan adalah dengan mencarinya di kamus, agar kita tahu artinya apa, kita tahu maknanya apa si vocabulary ini. Nah, inilah yang namanya a difficult vocabulary. You are actually blank to that word. I don't know why it is, and I don't even understand. I don't even ever find it. Nggak pernah, nggak tahu, jarang. Apa sih? I don't know. Nah, ini yang kita perlakukan difficult vocabulary itu yang seperti ini. Nah, dan yang kedua, ada pula istilahnya adalah simple vocabulary. Ada juga kan? Tadi kan ditanya misalnya tuh, ada nggak Miss? Ada juga ternyata yang simple vocabulary, kok masih ditanyakan? Ya, ini yang ada dalam TOEFL test di reading section itu. Dia menanyakan vocabulary yang simple. Nah, apa sih kategori vocabulary yang simple itu? Vocabulary yang simple ini bisa diartikan adalah sebagai vocabulary yang kita tahu maknanya. Kalau dia berdiri sendiri gitu ya, kita tahu maknanya apa. Kita tahu artinya apa. Seperti book itu tadi, kalau dia berdiri sendiri kan kita tahu artinya dia adalah buku. Atau bisa juga kita katakan bahwa si simple vocabulary ini, nah ini sering saya pakai, ini sering saya dengar, ini sering saya baca. Pokoknya kita tahu deh, ini adalah ini artinya. Ini yang dinamakan dengan simple vocabulary. Jadi, bedanya hanya itu saja. Difficult vocabulary ini mengacu kepada kosakata yang benar-benar nggak kita ketahui, baru bagi kita. Dia berada pada sebuah konteks. Kemudian, ada yang namanya simple vocabulary. Kita sudah tahu artinya apa, dan dia berada pada sebuah konteks. Jadi, frame-nya adalah konteks. Ada konteks di sana. Jadi, harus dengan cara mengartikannya dengan melihat konteksnya pula. Difficult dan kalau bilang ini, oh berarti mana saja yang menjadi difficult-nya kalau kita bikinkan list begitu ya, mana Miss yang difficult vocabulary dan mana Miss yang easy vocabulary itu atau simple vocabulary itu, kan kita orang yang berbeda. Nah, memang difficult atau easy-nya sebuah vocabulary ini pasti berbeda antara masing-masing orang. Bisa saja bagi salah satu dari kita, kata yang ditanyakan ini masuk ke kategori difficult. Dan bagi yang lainnya, orang lainnya, kategori yang kata yang ditanyakan itu adalah golongan yang easy, ataupun sebaliknya. Namun, keduanya, karena kita melihatnya pada sebuah konteks, maka mencari makna atau arti katanya itu pun dua-duanya berdasarkan kepada konteksnya. Barulah bisa kita temukan, oh ini persamaannya adalah, kata yang ditanyakan ini persamaannya adalah ini. Oke, nah itu kira-kira pengetahuan awal tentang materi kita pada hari ini. Vocabulary in context. Ada yang namanya difficult vocabulary, simple vocabulary. Walaupun dua-duanya mau kita tahu atau mau kita tidak tahu kategorinya, atau difficult bagi kita ataupun simple bagi kita, dua-duanya kita cari makna persamaannya dengan menggunakan konteks. Nah, ini akan gampang terlihatnya jika kita sudah masuk kepada contoh yang akan saya berikan setelah ini. Saya berikan ke dalam penjelasan tadi, itu saya masukkan ke dalam contohnya. Kita berikan contoh satu persatu. Dimulai dulu dengan yang namanya difficult vocabulary. Kategori yang kita nggak tahu ini apa, kita belum pernah ketemu kata ini,
Kita jarang ketemu kata ini dan masing-masing pasti beda ya. Mungkin dia sudah tahu kategorinya, bagi dia adalah simple, mungkin bagi kita ini adalah difficult. But don't worry, menyelesaikannya dengan satu cara yaitu melihat konteksnya. Nah, ada sebuah teks yang sudah saya penggal, sebuah pertanyaan dari sebuah reading text yang sudah saya penggal. Saya masuk saja langsung ke dalam penggalan kalimatnya. Oke, kita baca. A line in the passage, pada sebuah kalimat dalam bacaan, ada penggalan kalimat seperti ini. Kita baca sama-sama. The barges headed across the lake. Okay, and the questions yaitu yang ditanyakan adalah biasanya contoh pertanyaannya pakai gini nih, tanda kutip begitu. Berarti ini yang ditanyakan is probably which of the following. Nah, ini menyuruh kita mencari yang mana sih barge itu. Nah, masuk kategori difficult vocabulary bagi saya. Bagi saya, kata barge ini sangat baru, sehingga kategorinya adalah difficult vocabulary. Nah, karena saya nggak bisa lihat kamus nih pada sebuah test TOEFL ini, maka salah satu cara yang mesti saya pakaikan adalah dengan melihat konteksnya. Konteksnya. Dari mana kita melihat clue konteks ini? Ingat, pelajaran kita yang sebelumnya adalah dengan bantuan-bantuan kata yang ada pada sekitaran kata yang ditanyakan. Nah, ini yang namanya dengan melihat konteks. Pada penggalan kata ini, the barges headed across the lake. Perhatikanlah baik-baik, ada nggak kata yang bisa mengarahkan kita kepada clue barges ini apa? Nah, bagi saya, kata yang membantu itu adalah satu, across. Dan setelah saya baca lagi baik-baik, ada lagi kata bantunya, the lake. Across pasti sudah tahu dong artinya, nyebrang, ya kan? Lake juga sudah tahu dong artinya, danau. Oh, berarti something like, seperti sesuatu yang bisa across the lake. Miss, saya nggak tahu juga nih artinya across. Anda saya juga nggak tahu juga cara menyelesaikannya. So you have to learn. Ya, nggak bisa juga, nggak tahu saya semuanya. Nah, kalau masalahnya begitu, I don't know how to solve. You have to solve it. Giat lagi mencari vocabulary itu. Nah, ini karena saya tahu artinya across, saya tahu artinya lake. So, a barges ini akan dekat dengan something to across the lake. Baru saya lihat option A, B, C, dan D. Is it train? Oh, Miss, saya nggak tahu arti train. Nah, saya juga nggak tahu lagi gitu harus menyelesaikan bagaimana ya. Train, udah tahu ya artinya. Train, apakah train across the lake? Yang bisa dia di lake itu ya? Nggak bisa. Nggak bisa dia. Oke. Plane, apakah dia across the lake? No. Bicycle. No. Is it not for the lake? Apakah boat? Yes, it is. Nah, inilah yang dinamakan dengan how to find the meaning of a difficult word being asked in the questions for reading section in TOEFL test. You have to use context. What means by context? Context itu adalah a help given by the word. Bantuan yang diberikan oleh kata yang ada di sekitar kata yang ditanyakan itu. Nah, ini cara untuk
menebaknya jika salah satu kata ditanyakan dan kata itu kategorinya difficult vocabulary. Bisa dipahami? And yang kedua, kita masuk ke kategori yang kedua, bagaimana bentuknya jika yang ditanyakan itu adalah simple vocabulary. Masih sama, saya masih memberikan potongan kalimat dari sebuah paragraf. Pertanyaannya adalah a line from the passage. Ini statementnya ya. A line from the passage. Kalimatnya adalah ini. He put his answer this way. Pertanyaannya adalah, the word put is closest meaning. Variasi pertanyaannya banyak, tapi jika ada udah ada tanda kutip begitu ya, meaning, replace, sinonim, saya yakin udah tahu juga ini bagaimana bentukannya jika menanyakan sinonim. Is closest meaning to which of the following? Oke, yang ditanyakan pada teks tersebut adalah kata put. Oke, nah bagi saya kata put ini sangat saya kenal atau saya tahu betul arti kata ini sehingga bagi saya ini tergolong ke dalam kategori yang simple vocabulary. Kalau saya artikan aja ini ya, kalau saya artikan ini dan saya melihat opsi jawabannya, nih saya tulis deh, put. Kalau saya artikan secara ini saja, si put ini saja, semuanya akan sama, akan bisa. Put, place, sama, bisa jadi. Put itu set, bisa juga. Put itu express, bisa jawaban yang benar. Put itu handed, juga bisa. Juga bisa. Kalau kita hanya melihat put ini, hanya put saja. Tapi si put ini berada pada konteks kalimat seperti ini. Nggak bisa lagi secara put berdiri sendiri kita artikan. Kita mesti melihat konteksnya. Ingat lagi kembali bahwa konteks ini adalah bantuan-bantuan yang diberikan oleh kata-kata yang berada di sekitaran kata yang ditanyakan. Oh, kata putnya ketemu dong dalam teks di sini. Oh, nggak bisa nih saya artikan dengan put saja. Kalau saya artikan put saja, semua jawaban ini benar dia. But, look at the context. Penggalan kalimatnya adalah he put his answer this way. Apakah put di sini maknanya, place? Lihat dulu nih, apakah clue-nya, konteks clues-nya. Yang dia put itu adalah answer-nya. This way. Not something benda begitu ya, bukan benda yang dia letakkan, tapi idenya. Nah, inilah pola berpikir mencari kata itu dengan konteks clues. Ada proses berpikir di kepala kita dan itu yang diujikan pada pertanyaan vocabulary in context ini. Berarti yang diletakkan itu kalau yang biasanya kita letakkan adalah benda ke meja atau salah satu benda ke lemari, tapi di sini yang he put ini adalah his answer. Berarti idenya. Apakah cocok kalau idea itu dengan menggunakan kata place? Bisa diletak idea itu. You put the idea on the table, something like that. No, nggak mungkin. Karena yang di put itu adalah idenya. Apakah set? Set something like, you move things. Apakah idea itu things yang bisa dipegang, lalu disusun begitu? No, bukan juga. Or expressed idea? Bisa jadi. Lihat dulu yang D. Handed. Handed mean you buy a thing,
you place, letakkan lagi, berhubungan dengan benda yang bisa dipegang lagi. Nggak bisa juga. So, yang cocok untuk put di sini sinonimnya terhadap put the idea adalah express the idea. Nah, dalam konteks ini, put ini sama maknanya dengan expressed. Nah, inilah cara mencari makna simple vocabulary dengan menggunakan context clues. Oke, jadi untuk reading pun di luar tes TOEFL juga ini ya, untuk pembacaan manapun. Jika tidak tahu satu arti kata ataupun jika kita tahu satu arti kata, cobalah sekarang mengartikannya atau memaknainya dengan konteks. Kalau dibawa dengan makna literal, oh itu kacau sekali translationnya. Nggak bisa kita pakaikan yang secara literal, but you get the meaning in context. Okay? Well, everyone, nah inilah yang dinamakan dengan vocabulary in context, dengan baik dia difficult vocabulary atau easy vocabulary, walaupun masuk kategori mana sajakah vocabulary yang ditanyakan itu, semuanya akan diselesaikan atau bisa dicari maknanya dengan cara menggunakan context clues. Oke, okay. Saya rasa penjelasannya itu aja sih. Saya ingin membuktikan bahwa materi-materi kita yang sebelumnya itu, apalagi tentang konteks kurs ini sangat bermanfaat. Baik dalam sebuah tes, kalau dia dites yaitu pada TOEFL test di reading section. Kalau dalam kehidupan dunia perkuliahan, itu dalam bacaan yang kita baca. Jangan berartikan secara literal lagi, tapi artikanlah maknai. Lebih tepatnya maknai ya, memaknainya dengan cara menggunakan konteks clues. So, latihan untuk find the meaning of a difficult atau simple vocabulary ini ada pada langkah selanjutnya atau ada pada langkah ketiga. I think this is all for today's material. So enjoy the exercise and semoga ini bermanfaat saat membaca banyak artikel yang ditugaskan oleh dosen-dosennya, terutama dalam bahasa Inggris. Well, baca doa dulu, semoga bisa diaplikasikan dengan baik. Dan ketika nanti dibutuhkan, juga bisa dikeluarkan prakteknya dengan sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.